Kali ini kita akan membahas satu kejadian yang kadang atau sering terjadi gitu ya ketika sedang sidang skripsi, yaitu apa? Apa yang terjadi atau bagaimana kamu mengantisipasi kalau misalnya ditanya oleh penguji dan nggak bisa jawab? Halo para pejuang skripsi, selamat datang di channel ini. Di channel ini kita akan membahas tentang sukses belajar di perguruan tinggi ya. Saya Tirta Musitama. Nah, seringkali saya menguji ya dalam sidang-sidang skripsi itu mahasiswa kesulitan menjawab, ya kan. Tapi ya, kalau kesulitan menjawab karena ya memang mungkin tidak menguasai atau ada kelupaan gitu ya, jangan melakukan hal yang membuat Anda malu gitu ya, memalukan Anda gitu ya. Misalnya kayak apa ya, kayak Anda menangis gitu ya. Ya. Jangan sampai menangis gitu ya. Namanya ujian, sebenarnya ujian itu biasa, tapi Anda nggak perlu nangis lah gitu ya kan. Dan ya nangis ini bisa nangis beneran atau nangis acting gitu ya. Tapi saya menduga ya masa nangis ujian acting ya kan. Kalau bisa usahakan Anda tegar gitu. Anda tegar sampaikan bahwa sejauh kemampuan saya, pemahaman saya ini yang terbaik yang saya bisa lakukan, bisa saya jawab, demikian gitu ya. Mungkin saya sampaikan, saya mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan. Tapi kemudian jangan nangis ya. Itu berkaitan dengan Anda, rasa percaya diri Anda juga gitu ya. Nah, oke ya. Apalagi kalau misalnya nih ya, sebenarnya nangis tuh nggak harus untuk perempuan aja gitu ya. Tapi apalagi kalau Anda laki-laki, biasanya kan laki-laki kayaknya waduh lebih strong gitu ya. Tapi nggak juga padahal ya. Padahal juga laki-laki melo juga banyak gitu ya. Nah, satu, Anda jangan menangis ya. Oke. Yang kedua, Anda harus mempertahankan ya, pandangan Anda dalam skripsi itu, temuan Anda sebaik-baiknya dan berusaha menyampaikan hasil penelitian Anda sesuai dengan apa yang Anda teliti, Anda ketahui. Ya, itu dulu gitu ya. Tadi ya pengetahuan saya, sebaik-baiknya yang saya ketahui gitulah intinya ya. Nah, ini yang bisa saya jawab gitu. Kemudian juga kalau misalnya udah sampai nyerah gitu, kalau kamu bisa jawab, kamu harus minta saran. Ya. Kamu minta saran, tadi kan pengakuan bahwa memang ini ada kekurangan. Terus kamu minta saran, apa saran yang bisa saya dapatkan ya Bapak Ibu penguji, karena saya tidak bisa menjawab pada bagian ini atau pertanyaan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkenan untuk memberikan saran perbaikan ya, revisi yang nanti akan saya lakukan ya apabila dinyatakan lulus ujian ini di bagian yang Bapak Ibu tanyakan. Nah, kejar terus ya. Jadi coba dibalikkan sebenarnya pengujinya itu ya kan, di bagian mana ya saran-saran yang bisa diberikan oleh para penguji. Dengan demikian kamu merasa ada dignity, percaya diri kamu ya. Karena kalau diuji itu wajar kan kalau Anda nggak bisa jawab, itu nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari saran-saran itu kamu tentu catat ya, walaupun nanti ada notulensi dalam catatan ujian skripsi Anda, tapi kamu juga catat ya, karena seringkali ya bahwa notulensi itu mungkin beberapa hal yang singkat, tapi yang disampaikan penguji itu kadang banyak gitu, komprehensif, dan itu hanya ada pada waktu pelaksanaan ujian saja. Nah, kalau memang ujiannya itu direkam, ya mungkin Anda bisa minta gitu ya, tapi setahu saya sih jarang sekali ya rekaman itu bisa diberikan kepada mahasiswa. Biasanya itu properti dari kampus gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, kalau kamu nggak bisa jawab ya pertanyaan dari dosen, ya tadi kan nggak nangis ya, nggak mewek gitu ya, nggak putus asa gitu ya kan. Ya, terus yang kedua kan meminta arahan ya dosen gitu ya. Nah, yang ketiga ya kamu mohon maaf ya kan, nggak apa-apa karena namanya kamu kan mahasiswa mau lulus S1 ya kan. Dan justru kalau kamu menyampaikan
permohonan maaf kamu itu jadi sesuatu yang kamu menunjukkan bahwa kamu humble lah ya. Kamu tetap memiliki rasa tadi percaya diri ya, kamu punya harga diri ya, dan juga meresponnya secara positif gitu ya. Dan kamu juga tidak perlu kesel gitu ya. Nggak perlu kesel ya, ujian biasa saja. Nanti setelah 30 menit ya, 1 jam lewat ya sudah lewat gitu ya. Nah itu, jadi jangan merasa juga bersalah banget gitu ya, ya dengan minta maaf tadi, mengakui kekurangan ya, itu hal yang wajar ya. Artinya apa? Sentuh hal-hal yang sifatnya manusiawi dari penguji. Penguji tentu pasti akan juga luluh lah hatinya ya kan. Kalau kita humble, kalau kita ngotot, kita terus nanjak terus gitu ya. Nah bisa jadi malah dianggap nanti kita ini berlebihan ya, kali ini berlebihan kok ditanya nggak bisa, terus jawab juga nggak bisa, tapi kok masih ngotot aja. Nah batas antara ngotot dan mohon maaf dan akan tetap humble ya, tetap rendah hati itu, nah itu luar biasa. Jadi egonya ditekan dulu ya, egonya ditekan saja nggak apa-apa gitu. Nah namanya juga sedang ujian ya, kita harus pahami penguji itu memainkan peran sebagai penguji, walaupun memang tidak harus selalu killer gitu dalam tanda kutip, menekan, menyerang dari mahasiswa. Nah itu saja beberapa poin yang saran-saran dari saya sebagai orang yang melakukan pengujian atau sebagai penguji, sering kali melihat beberapa hal seperti itu terjadi ya. Nah jangan sampai ya. Nah untuk itu gimana ya, kamu latihan lah gitu kan, agar kalau stres nggak kesel, nggak marah ya, egonya ditekan, tetap humble, tapi juga nggak cengeng, nggak manja. Oke, saya yakin kamu bisa. Oke ya, tetap semangat, sukses menghadapi sidang skripsi online kalian, dan saya tunggu komentar kalian. Ya Prof, saya sudah lulus sidang skripsi, dengan hashtag ngobrolin skripsi gitu ya. Anda posting di sosial media, wah keren banget. Baik, terima kasih. Jangan lupa juga tonton video-video saya yang lain. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Sukses buat kalian semua.